Baiklah Ibu-Ibu, untuk sesi ketiga kita akan melanjutkan diskusi ini dengan materi kegiatan bermain, musik, dan gerak. Musik dan anak. Anak butuh musik, yaitu suara yang bunyi dan ritmenya merangsang anak untuk bergerak. Mereka memerlukan itu untuk kebutuhan perkembangan seluruh inderanya dan menumbuhkan sikap kreatif untuk mengembangkan pengalamannya. Apakah musik dan gerak? Gerak atau tarian atau musik merupakan salah satu bentuk ekspresi jiwa, pikiran, dan perasaan manusia melalui gerak, suara, dan bunyi yang memiliki irama yang indah dan beragam. Gerak atau tarian biasanya melibatkan musik sebagai pengiring anak mengekspresikan perasaannya. Gerak atau tarian atau musik merupakan bagian dari kegiatan seni. Mengapa penting? Karena dengan musik itu dapat meningkatkan kemampuan anak berpartisipasi dalam kelompok, mengembangkan keterampilan sosial sebagai sarana positif untuk mengekspresikan perasaan anak, membangun konsep diri dengan berbagi atau menampilkan musik dengan gerakan tarian sesuai dengan keinginan diri atau budayanya. Melatih kemampuan menyimak, misalnya menyimak perubahan tempo dan nada. Nah, kemampuan menyimak berarti di sini berkaitan dengan aspek perkembangan bahasa. Selanjutnya, membangun kesadaran anak akan gerakan dan posisi. Membangun kreativitas dan imajinasi. Mengenalkan kosakata baru. Mengajak anak bereksplorasi tentang sebab akibat. Mengembangkan motorik kasar dengan gerakan dan tarian. Mengembangkan motorik halus dengan bermain musik dan gerakan jemari. Meningkatkan keseimbangan, koordinasi, kesigapan, dan kelenturan otot dan gerakan tubuh anak. Nah, itu kenapa seni itu penting untuk anak. Aspek-aspek dalam pembelajaran musik dan gerak. Yang pertama adalah tempo. Apa itu tempo? Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Lambat, sedang, cepat. Contoh lagu yang lambat misalnya lagu apa? Ya, Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini, putri sejati. Nah, kalau yang temponya cepat, misalnya lagu-lagu seperti Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. Nah, itu dinyanyikan dengan cepat. Kemudian yang kedua adalah nada. Nada adalah tinggi atau rendahnya lagu, bunyi atau suara. Nah, untuk nada ini kita bisa ajak anak bermain dengan duduk jongkok berdiri. Misalnya untuk nada rendah, kita minta anak-anak duduk, kemudian jongkok itu untuk nada sedang, berdiri untuk nada tinggi. Selanjutnya, harmoni. Harmoni adalah nada-nada lebih dari satu yang dimainkan secara bersamaan sehingga menimbulkan nada harmoni. Misalnya lagu di sini senang, di sana senang, pada kata la 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 la. Nah, di situ ada harmonisasi suara. Selanjutnya timbre. Timbre atau warna suara. Biasanya menggunakan alat musik atau instrumen yang berbeda, tetapi dengan nada yang sama. Misalnya kita menyanyikan dengan 3 iringan timbre yang berbeda dari bunyi tubuh, misalnya dengan menggunakan tepuk dengan jari. Nah,
dengan bunyi vokal. Jadi misalnya kita nyanyi sambil bertepuk, sambil memetik jari. Selanjutnya dinamik. Dinamik yaitu keras atau lembutnya bunyi atau suara. Lembut, sedang, dan keras. Misalnya lagu di sini senang, di sana senang. Pada la 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 la. Nah, kita bisa bernyanyi pelan atau sambil tepuk paha atau tepuk tangan. Atau pada lagu Naik Delman, tak tik tuk suara sepatu kuda. Nah, daripada kata tak tik tuk itu bisa kita keraskan suara kita. Keterampilan yang perlu ditumbuhkan dalam diri anak dalam hal musik, yang pertama adalah mendengar, yang kedua bergerak, yang ketiga menyanyi, yang keempat menciptakan. Apa saja yang harus disediakan guru atau orang tua untuk bermain seni dan gerak di rumah? Yang pertama adalah siapkan area yang memungkinkan anak untuk bergerak bebas. Yang kedua, sediakan alat yang dapat mengeluarkan bunyi. Yang ketiga, memberikan anak kebebasan untuk bergerak, menari, dan bernyanyi mengikuti suara atau musik. Yang keempat, memastikan suasana yang nyaman, santai, dan mengasihkan ketika anak sedang bergerak, menari, dan bernyanyi. Ini contoh kegiatan yang dapat dilakukan, bermain seperti grup band. Jadi, berilah anak alat-alat main yang ada di dapur seperti di gambar. Ini ada wajan, ada gayung, ada panci, ada penyutil. Nah, peran kita sebagai orang tua pada saat anak melakukan kegiatan ini, kita bisa sebagai dirijen. Nah, kegiatan lain bisa bermain kursi dan musik. Jadi kita susun beberapa kursi sesuai jumlah orang yang akan ikut bermain, kemudian kita bunyikan musik dengan alat-alat seperti tadi atau dengan menggunakan alat pemutar musik. Hentikan suara atau musik, kemudian anak-anak harus duduk di kursi yang disediakan. Dapat juga dilakukan tidak menggunakan kursi. Anak bebas bergerak dan menari ketika musik atau suara dibunyikan, kemudian berhenti bergerak atau menari ketika musik berhenti. Jadi permainannya seperti itu. Nah, kegiatan lain misalnya ayo berputar dan berdiri dengan satu kaki. Jadi kita setel musik, kemudian kita bernyanyi sambil bertepuk tangan atau berputar dalam lingkaran. Ketika musik berhenti, kita berhenti berputar, kemudian mengangkat satu kaki tanpa jatuh. Nah, selanjutnya kita putar lagi musiknya. Apa yang harus dilakukan guru atau orang tua ketika anak sedang bermain musik dan bergerak atau menari? Yang pertama adalah dampingi anak, ikut bergerak, ikut menari, ikut bernyanyi. Yang kedua, sepakati aturan sebelum bermain. Yang ketiga, tetap berkomunikasi efektif dan positif ketika bermain bersama anak. Yang keempat, berikan pujian sesuai dengan yang anak lakukan. Yang kelima, jangan mencela tarian atau gerakan atau nyanyian yang anak lakukan. Yang keenam, guru atau orang tua membunyikan alat musik, alat rumah tangga, dan bahan alam dengan tempo, nada, timbre, harmoni, dan dinamik bergantian. Selanjutnya, ajak anak untuk mengapresiasi gerakan,
musik dan tari yang dia ciptakan. Ajak juga anak untuk mengapresiasi gerakan, musik, dan tari orang lain, teman, adik, atau kakaknya. Pertanyaan-pertanyaan atau kalimat-kalimat yang dapat diajukan guru atau orang tua ketika mendampingi anak bermain musik dan gerak. Pertama, yuk kita bergerak, yuk kita menari mengikuti tempo dinamik ini. Atau boleh kita coba gerakan, boleh kita coba tarian baru. Musiknya semakin cepat, bagaimana ya gerakannya? Wah, gerakanmu bagus sekali. Bolehkah Bunda mengikuti? Yuk kita coba pakai alat yang lain. Kalau dipukul lebih keras atau lembut, kira-kira bunyinya jadi seperti apa ya? Nah, ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada anak pada saat anak berkegiatan bermain musik dan gerak. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.